Cuman gue lihat fans MU kayaknya kayak udah menang Piala Dunia aja. Wajar lah, wajar. Di sini kelihatan bahwa memang mereka itu sangat menunggu-nunggu ada trofi. Nah, De Jong salah satu pemain dari pemain 4 yang punya kreativitas ditaruh di belakang, bukan digeser ke depan. Nah, gobloknya Xavi di situ. He made benar-benar stupid mistakes. Chelsea ancur-ancuran tetap coach ya. Selama Februari katanya baru nyetak 1 gol tuh. Dengan seabrek-abrek pemain mahal dibeli coach. Dan dulu kita pernah bertaruh, jadi Liverpool kan parah banget ya. Apakah Klopp akan dipecat coach? Kalau ngelihat ini. Gini ya, gue nggak heran kalau dia dipecat. Saya sih sekarang jadi sering nonton Arsenal coach. Karena Arsenal main bagus ya? Bukan ngedoain kalah. Doa jelek itu nggak akan dipenuhi ya. You know that. Oke, boleh dong coach gue izin dulu ya. Boleh. Demi Piala Ciki. Boleh. Terserah lu lah. Gue posting tadi pagi. Pokoknya MU udah duluan dapat trofi ya. Yang lain belum tentu dapat lah. Belum. Nggak, Arsenal cuma incer 1 trofi cukup. IPL? Belum tentu coach. Belum tentu memang. Kan baru 24 game ya. Arsenal baru main 24 game. Paling masih ada 14 lagi. Anything can happen. Betul. I agree. Kan? Cuman with 10. Kita intensinya ke sana. Nggak lihat MU lagi ngamuk coach. Barcelona jago lu aja di. MU juga ada turunnya. Dihajar. Apa? Barcelona itu karena Xavi, Pedri sama Dembele nggak ikut dan Xavi salah pilih kan pemain. Ditahan 2-2 coach. Iya, itu Pedri menit 40 udah nggak ada, Dembele nggak ada. Itu ngaruh banget, serius. Kalau itu karena Barcelona ini juga stupidnya Xavi turunin Sergi sama Kessie, bukan Ferran Torres. Bro. Yang di match pertama. Iya dong. Ya, match kedua udah full tim. Eriksen udah nggak ada, ya kan? MU itu, apalagi kalau Greenwood boleh main, aduh gila coach. Iya. Eriksen udah sembuh, ya kan? Tapi Arsenal beli Osimhen jadi bisa melawan. Emang Arsenal doang yang mau. Ya siapa tahu kalau jadi juara bisa dapat. Coach belum ada kabar ya tentang siapa yang akan membeli MU ya? Atau jangan-jangan katanya Glazer berdua itu Avram Joel itu mungkin nggak jual ya? Iya. Mungkin nggak dijual. Ya. Apalagi dilihat value-nya MU value naik. Betul, karena value naik. Jadi intinya begini. Harga sama. Kalau lu mau beli ya value pasarnya memang cuma 3-4 M. Tapi kalau lu bayar 8 M, gue mau jual. Kalau nggak, gue nggak mau jual. Dan itu harga itu yang belum masuk ya? Belum. Karena gue dengar cuma 4 koma ya, yang dari Qatar juga. Ya dari Redcliffe itu 4-an. Kan teman Redcliffe maunya cuma 60% kan? Iya. Nah dari Qatar 5-6. Ya, tapi mereka maunya 8. Mereka kan 8. Agak maruk. Iya. Ditambah Elliott Management, pemilik AC Milan bilang, udahlah nggak usah dijual, nih gue pinjemin lu duit. Kasarnya begitulah. Jadi tambah jadi aja itu. Kalau ngelihat gini, jangan-jangan yang menang Redcliffe ya? Karena dengan budget segitu, betul. Dia cuma minta 60%. Iya, karena dia mau Glazer tetap ada. Ya, cuman kan minoritas. Iya, Avram dan Joel tetap bertahan. Ya. Kan yang 4 bersaudara, 2 out ya. 2 yang menjual sahamnya. Iya, betul. Coach, akhirnya MU berbuka puasa 6 tahun. Iya. Ya, dan mendapatkan piala pertama ya, trofi pertama yang lama banget ditunggu. Ya. Menurut gue sih ya, walaupun ini piala kebo lo bilang sih, tapi trofi is trofi ya. Ya, betul. Nah, cuman sebenarnya gue agak kasihan sama fans MU ya, karena kenapa, Coach? Begitu. Emang Arsenal pernah juara, Coach? Di sini? Ini sering. Ini 2 kali, FA 14 kali. Ya, MU cuman gue lihat fans MU kayaknya kayak udah menang Piala Dunia aja. Wajar lah, wajar. Di sini kelihatan bahwa memang mereka itu sangat menunggu-nunggu ada trofi. Jadi trofi kecil aja dianggap sesuatu. Ya. Cuman yang bikin mereka lebih happy lagi, tidak hanya menang, tapi juga mainnya bagus. Iya, cara bermain MU kan jauh berubah dan semangat pemain ya. Pemain-pemainnya juga meningkat semua. Permainannya. Tapi sekali lagi, dan ini juga dikatakan Tena, bukan gue doang yang bilang, ini masih proses. Ya. Ini masih proses, artinya kalau kita bicara proses itu goes ups and down. Ya. Nanti ada masa. Sekarang seninya kan adalah ya kayak Arsenal lah, 3 kali beruntun, habis itu 2 kali menang. Ya. Seninya adalah
Lu mau kalah lawan City, kalau Liverpool just 3 points. Jadi it doesn't matter lu kalah lawan City atau kalah lawan Nottingham Forest. Karena City pun habis itu seri lawan Nottingham Forest, ya kan? Yang penting adalah konsistensi. Dan kalau konsisten bisa-bisa aja. Sekarang Arsenal kalau hari Rebu menang lawan Everton, selisih 5 poin sama City 8 poin sama MU. Artinya sekarang udah 8 poin, sorry. Sekarang udah 8 poin. Tapi City dan Arsenal akan ketemu lagi loh. Iya, tapi it's just 3 poin. Jadi kalau mereka bisa mempertahankan unggul 5 poin, 3 poin hilang, masih 2 poin lawan tim-tim yang nggak terlalu bagus. Ketemu Liverpool juga kalau nggak salah. Liverpool kan lagi sakit. Betul. Chelsea lagi sakit. Tapi City pun tidak selalu bisa menang. Betul. Iya kan, bukan garansi juga bahwa City akan selalu menang. Justru lawan tim-tim kecil mereka bisa kesandung lagi. Nah, jadi artinya IPL, nah ini bisa dimanfaatkan nggak sama MU? Karena gue lihat, dan ini juga gue yakin Ten Hag setuju sama gue, squad MU sekarang, gue tidak yakin sanggup untuk bersaing di 4 trofi. Kan satu dan udah meraih semua. Ya, satu kelar. Masih ada 3. Masih ada 3. Itu berat loh, 2 kali seminggu. Kita lihat 30 menit terakhir di babak kedua, stamina drop. Ya, tapi MU coach, bulan ini kan gila, bulan Februari. Betul, ya betul. Kan? Jadwalnya padat banget. Nggak ada kalah, I agree. Cuman draw 1 ya. Iya, cuman performanya itu udah agak menurun karena Erik ten Hag selalu menggunakan itu aja pemainnya. Selama mereka fit ya, jadi ya kita lihat anything can happen of course. Apalagi di IPL. Jadi ya tinggal konsistensi aja. Arsenal kan baru ketemu City. Dia City masih sekali lagi ya. Sekali lagi. Lawan MU saja. Jadi dia masih harus ketemu City. Masih harus ketemu Liverpool sama Chelsea. Spurs sudah ya? Spurs mungkin kayaknya harus Spurs juga. Iya makanya. Sementara MU kan sebenarnya tinggal ketemu Spurs saja yang kuat. Ya dong? Iya. Jadi, Liverpool udah 2 kali ya? Liverpool udah nggak dianggap lah Liverpool sekarang. Nomor 10. Lah kemarin aja kalah. Hari Minggu kan ketemu Liverpool. Iya. Bayangin di balik Real Madrid kayak gitu. Menurut saya sih sebagai pencinta Liverpool tuh pukulan telak, tampolan. Jadi ini masalah bukan kekurangan pemain aja, coach. Ini masalah mentality. Kayak Barcelona, begitu kalah dengan MU sekali, bisa kalah sama Almeria. Betul. Gila, coach. Itu menurut saya sih mentality. Ini ya Xavi harus nggak. Kalau gue bilang, gue salahkan full ke Xavi. Karena pada saat 3 pemain penting nggak hadir, yang hilang itu kan kreativitas. Ya. Justru pemain kreatifnya disimpan. Jadi justru anak emasnya kayak Sergi, tapi itu dimain dan Sergi itu jelek banget. Banget jeleknya. Tetap dimainin. Dan kemarin bagus. Xavi ditampol bahwa kalah, memang selisih 7 poin karena Madrid juga seri kemarin. Tapi at least dapat 1 poin dong. At least dapat 1 poin. Iya, padahal lawan Atletico lagi wajar lah. Padahal kalau menang bisa 10 poin. Nah, sekarang tergantung Xavinya. Sadar nggak dia bahwa anak emasnya dia itu jelek banget. Dia harus lebih memberi kesempatan kepada pemain kayak yang kreatif lah. Selama nggak ada Dembele, lu jual Depay sama Auba. Nggak beli pemain. Artinya pemain depan udah 2 berkurang. Ansu Fati sekarang cedera ringan. Dembele cedera. Ansu Fati bermain tidak maksimal. Setelah dia balik dari cedera lama, belum mendapat performanya. Let's say tahun depan. Nah, Rafinya kemarin bisa main, dicadangin. Dia taruh Sergi di sayap kiri. Kan lawan MU kan udah gila. Itu kesalahan menurut coach. Itu kesalahan besar. Padahal Rafinya kemarin Sergi bek kanan, kenapa nggak pasang Kunde? Kunde nggak dimainin, Araujo nggak dimainin, katanya refreshing. Biar refreshing itu lu lakukan pada saat unggul 2-3-0. Baru pemain inti lu ganti, ngerti nggak? Jangan pemain bapuk dimainin, ternyata ketinggalan, akhirnya pemain inti juga masuk. Iya. Dia biasanya menit 60, 65 dia melakukan pergantian. Betul. Tapi yang mulai kan pemain inti semua, yang terbaik. Nah, ini nggak dilakukan oleh Xavi. Terlalu banyak rotasi. Kalau Pep Guardiola melakukan rotasi, gue paham. Kenapa? Karena squadnya memang bagus. Benchnya juga bagus. Benchnya dalam. Iya. Nah, Barca kan enggak. Udah benchnya nggak dalam, pemain yang penting 3 nggak bisa main, terus lu masih turunkan pemain yang nggak kreatif. You ask for problem, dan sama MU kena,
dia tidak belajar dari kesalahan lawan MU. Lawan Almeida diturunkan juga pemain yang nggak kreatif. Ketinggalan, mereka mendapatkan banyak peluang, tapi mainnya tetap jelek. Coach, memang Barcelona terlalu tergantung pada Lewy ya. Dan dalam 2 kali perjumpaan dengan MU, Lewy dimatiin ya, oleh Luke Shaw, oleh Martinez, selesai itu. Karena nggak ada supply. Kalau ada Dembele, minimal Dembele masih supply. Kalau ada Pedri, Lewy geser, Pedri masuk, atau Xavi masuk. Ini lawan MU, 3-3 nggak hadir. Jadi you lack of creativity. De Jong dimatiin. De Jong salah satu pemain dari pemain 4 yang punya kreativitas, ditaruh di belakang, bukan digeser ke depan. Nah, gobloknya Xavi di situ. He made benar-benar stupid mistakes, yang mistake seolah-olah dia pengen jadi pahlawan kalau pasang Sergi ini bisa. Mungkin karena dia kan karir kepelatihan juga kan masih pendek kan, Coach. Betul. Nah, inilah mungkin pengalaman proses, cuman jangan sampai it would be very stupid kalau gue bilang kalau Barca nggak juara. Karena lu udah unggul 7 poin dan Madrid Barca udah out di Eropa, Madrid masih di fokus ke UCL, masih di La Liga, harusnya lu bisa sapu bersih lah. You get more time to rest. Sementara Madrid jadwalnya padat. Padat ya. Walaupun kemarin mereka dapat angin segar mengalahkan Liverpool 5-2 di kandang ya, Coach. Setelah tertinggal 0-2. Tapi iya di kandang itu lawan 10 orang loh ATM. ATM itu menit 60-an udah loh. Kebobolan. Baru akhirnya bisa 1-1. Jadi Madrid di Liga pun nggak stabil. Cuman karena di Liga itu kan tiap minggu main. Kalau UCL kan sekali-sekali ketemu itu. Di situ mereka on fire. Coach, kita balik ke MU. MU memang keberhasilan Ten Hag saya pikir mengangkat ya spirit. Dulu MU di bawah Rangnick, di bawah Ole, kayak cuman apa ya, melaksanakan tugas saja, mau menang mau kalah mereka juga nggak peduli. Sekarang gila ya spiritnya ya. Martinez, Varane, semuanya kesetanan semua. Itulah gue bilang peran pelatih itu sering di underestimate. Gaji pelatih itu jauh di bawah gaji pemain. Iya kan? Kadang-kadang kalah sombong lah ya. Kalah segala. Tapi ini yang gue nggak bilang nggak make sense. Gaji pelatih di bawah pemain, tapi pelatih yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Bukan pemainnya. Bukan pemain. Pemainnya gagal ngegolin, pelatih yang bisa lain, ya kan? Which is ridiculous. Ini nggak make sense. Maka dari itu peran pelatih ini sering di underestimate oleh terutama klub-klub besar. Dikira gue beli segambreng pemain hebat terus bisa main bagus. Ya belum tentu. Ya contoh paling bagus PSG lah. Beli Neymar, Messi sama Mbappe. Mbappe mahal-mahal ya. Tapi Champions League juga keteteran, ya kan? Nah, karena peran pelatih ini sangat penting. Nah, kebetulan MU dapat pelatih yang bisa apa ya? Yang gue udah jauh-jauh hari tahu bahwa dia akan mengangkat MU. Jadinya lu saudara sama Ten Hag ya? Gue sering WhatsAppan sama dia. Gue bilang, Rick, udah lah, lu coba, kasihan gue lihat MU, diobok-obok di bawah Rangnick ini. Coba bantulah, gitu. Tapi dulu gue termasuk seneng banget dapat Rangnick, karena kita tahu, wah, kayaknya gila ya dipromosikan ya, Coach. Ternyata kan over value juga ya. Karena dia bukan pelatih sebenarnya, dia adalah apa ya? Profesor gitu. Sebenarnya kalau kasus Rangnick, yang jadi masalah itu kan dia cuma setengah tahun. Jadi dia kayaknya ya nggak terlalu termotivasi sama nggak didukung pemainnya juga. Saya pikir dia cuma ahli strategi, Coach. Mungkin. Dan dia kan nggak pernah pegang tim besar tuh. Nggak pernah. Iya kan, dia tim-tim kecil memang semua pemain nurut. Begitu MU ada Ronaldo. Enggak, tapi gue masih sampai detik ini masih nggak paham kenapa pemain besar harus merasa harus mendapatkan special treatment. I don't get it. Kenapa ada pemain yang merasa lebih besar? Lebih besar daripada klub ya? Itu gue nggak paham karena kalau lu bilang diri lu lebih bagus dari pemain lain, oke, betul. Tapi gaji lu juga lebih besar dari pemain lain. Gitu, iya. Jadi hak dan kewajiban lu dan ini yang diterapkan oleh Ten Hag. Ini yang diterapkan oleh Ten Hag dari awal. Tidak ada pemain lebih besar daripada klub. Saya pikir, Coach, keberhasilan Ten Hag itu satu, bisa mengusir Ronaldo. Nomor 2, bangku cadangan dan menurunkan Kapten Harry Maguire dan mengangkat dulu pemain-pemain yang tidak bersemangat ya. Gila, ya Rashford sekarang, AWB, Bruno, AWB, Fred. Ya, semuanya. Fred sekarang gila mainnya ya. Dan juga menemukan Garnacho. Saya pikir itu yang dia lakukan. Itu sebuah prestasi yang mungkin orang tidak lihat, karena
Sikonya ini sangat kondusif. Yang gue lihat pada saat Erik ten Hag masuk banyak yang nggak setuju, banyak yang setuju. Tapi dia mengalami beberapa masalah, terutama Ronaldo. Nggak mau ikut latihan, telat datang, halftime cabut, 2 kali makan terus disuruh masuk dia nggak mau. Itu semua dia bisa ngatasi. Tanpa banyak ribut, tanpa apa, dia mengatasi semua. Dia beri sanksi, dia beri sanksi. Dia semua bisa mengatasi hal itu sampai interview itu terjadi. Jadi MU harus terima kasih sama Piers Morgan. Karena kalau nggak ada Piers Morgan mungkin interview itu nggak terjadi. Jadi ini maksud lo gara-gara Piers Morgan orangnya Arsenal ya? Gara-gara Piers Morgan setolol itu untuk merasa Ronaldo itu masih besar. Padahal dia Piers Morgan dapat sesuatu, Coach. Iya, absolutely. Betul. Duitnya dapat banyak juga. Betul. Maka dari itu berkat itu kan dia tergeser. Dan semenjak dia geser kan MU meroket. After 6 months. After 6 months. Ya. Oke, Coach, kemarin menarik juga ya. Coach lihat ya, Maguire nggak mau melihat Glazer bersaudara ya. Nyalamin nggak mau, ngelihat aja. Iya, lihat aja nggak. Jadi pada saat dia salaman, sebelahnya ini Avram Glazer. Padahal dia dia agak setengah badan lah itu benar-benar dilewatin, dilihat aja nggak. Padahal itu pemilik loh. Respect nggak ngerespek, Maguire makan dari dia. Iyalah. Itu kan duit dia. Itu bos lu. Lagi-lagi masalah attitude ya. Iya. Jadi itu gue bilang nggak. Cuman nunggu waktu nih orang pasti dilepas. Iya. Itu gue bilang nggak profesional. Lu boleh benci sama itu orang, itu hak lu. Tapi lu tetap makan dari dia. Dan ada persoalan apa? Glazer. Enggak. Dan Glazer lah yang membeli dia mahal sebagai back termahal tuh di Inggris tuh. Gue nggak paham apa yang terjadi, tapi Maguire benar-benar menunjukkan hal yang tidak respect terhadap pemilik klub. Cannot do that kalau bilang. Duitnya masih dimakan ya? Duitnya juga masih dimakan, masih dapat gaji mingguan. Betul. Main juga jarang. Betul. Mestinya lebih regret dong ya? Iya. Lebih berterima kasih. Lebih profesional lah. Intinya menghargai pemilik lu lah. Gitu. Jadi menurut saya sih kan kemarin yang nonton Southgate tuh, Coach. Southgate itu kan banyak dikecam kemarin tidak terlalu memakai Rashford. Yang sekarang menjadi pemain terbaik saya pikir setelah Piala Dunia dengan skor terbanyak ya. Dan dia terlalu percaya kepada Maguire. Tapi memang ya dia terlalu percaya sama Maguire. Cuman memang pada saat Piala Dunia kemarin Rashford juga tidak dalam performa yang terlalu bagus. Apalagi di bawah Rangnick itu jelek banget Rashford. Jadi kalau Maguire gue agak aneh juga. Masalah mentality, Coach. Karena kemampuan mereka segitu-segitu aja ya. Sancho turun, Mas Rizal cedera mulu. Sampai dibuang ya kan? Iya. Oke, Coach. Dan kita kemarin Arsenal dengan Man City menang ya? Ya. Man City nggak ada perlawanan, Bournemouth jelek banget. Banget jeleknya pakai banget. Gue kemarin Arsenal berharap draw tuh, Coach. Arsenal, semua fans MU berharap Arsenal draw, which is paham. Tapi Arsenal layak menang karena 2 gol dianulir. Tipis sekali, dan yang bikin harusnya Arsenal dapat penalti. Karena pada saat golnya Trossard dianulir, kipernya tangannya dipegang oleh Ben White, oke lah 50-50 gue masih bisa terima. Tapi nggak lama kemudian Saka jelas-jelas dijatuhkan. Itu nggak dikasih penalti, untuk gue sih kecolongan. Tapi ya 1-0 oke lah. At this stage of the game, kecuali dari awal musim ya. Awal musim nggak usahakan main bagus bla bla. Tapi at this stage of the game, Arsenal mendominasi, menguasai, mencetak jauh lebih banyak. Leicester cuma 1 shot. And not even on target, 0 on target. 90 menit, 1 shot. Artinya Arsenal memang jauh lebih mendominasi, dan bahwa hanya 1 gol, ya let it be lah. Yang penting sekarang 3 poin dan tetap jaga jarak sama City, itu yang penting. Oke, saya sih sekarang jadi sering nonton Arsenal, Coach. Karena Arsenal main bagus ya? Bukan ngedoain kalah. Doa jelek itu nggak akan dipenuhi ya. You know that. Tergantung yang berdoa siapa, Coach. Oke. Chelsea hancur-hancuran tetap, Coach ya. Selama Februari katanya baru nyetak 1 gol tuh. Dengan seabrek-abrek pemain mahal dibeli, Coach. It's not a team. Ini kayak gue lihat itu ada 11 individu yang bermain. It's not a team. Mereka tidak mau saling sacrifice.
mereka tidak mau saling membantu. Ini kayak MU zaman nyerang nih kali ya? Atau zaman Ole akhir-akhir? Zaman Ole akhir-akhir. Main kayak gitu, zaman Rangnick setelah main menyelesaikan tugas saja gitu ya. Betul. Ini yang gue lihat. Tapi gue mungkin lebih optimis terhadap Potter daripada mayoritas fans Chelsea. Karena gue melihat banyak hal yang positif. Pemain yang punya kualitas itu tetap bermain dengan sesuai kualitasnya. Kelihatan. Joao Felix salah satu. Mudryk. Cuman Mudryk nggak kelihatan sama sekali. Semenjak dia nggak blok gue, dia dicadangin ya. Joao Felix terutama kalau kayak lawan Dortmund. Dortmund itu Chelsea main nggak jelek loh. Cuman kurang beruntung. Bener-bener Dortmund di babak kedua itu dikurung habis. Butuh sedikit keberuntungan. 3 kali beruntung main, mereka akan naik lagi. 3 kali seri, 3 kali kalah. Ya, betul. 0-0 win. Seperti waktu Ten Hag ke MU, gue lebih optimis daripada semua fans MU yang bilang 1-2 tahun. Gue bilang. Gue sih optimis. Ya, gue bilang 3-6 bulan dia akan meroket. Terpengaruh malu ya. Iya, mungkin. Provokasi Belanda. Ya, ini namanya you get better. Sebagai pandit bola, you get better. Udah ada pandit kecil. Fast learner. Iya. Jadi gue melihat ini juga dalam Potter. Gue lebih optimis daripada fans Chelsea dalam arti gue melihat dalam waktu dekat Chelsea akan naik lagi. Dan dulu kita pernah bertaruh. Jadi Liverpool kan parah banget ya. Apakah Klopp akan dipecat, Coach? Kalau ngelihat ini. Gini ya, gue nggak heran kalau dia dipecat. Dari nomor 2 loh. Nomor 2 tahun lalu, sekarang nomor 10 ya? 7 sekarang. 7. Karena kemarin nggak menang, seri. Iya. Oke. Ya kemarin juga jelek sih mainnya. They barely create chance. Kalau Liverpool ini kasusnya kan beda lagi. Terlambat regenerasi kah? 1, kedua pemain yang dimainkan performanya lagi menurun. Pemain intinya yang tahun lalu, nggak usah dulu, tahun lalu bagusnya minta ampun, musim ini menurun. Menurun semua. Iya. Terus benchnya jelek, sampai dia udah berusaha melakukan segalanya. Bangku cadangkan Henderson, bangku cadangkan Harvey Elliott, bangku cadangkan Fabinho, nggak ngaruh juga. Joe Matip di bangku cadangin, Gomez tambah amburadul. Jadi Liverpool juga feeling gue selama mereka. Tapi kalau seandainya Klopp dipecat pun gue nggak heran. Ya karena enough lah ya. Mungkin butuh penyegaran lah ya. Butuh penyegaran. Kayak MU mengganti pelatih kan 7 tahun lu udah pegang satu klub. Banyak pemainnya. I already know what you are going to say. Mau marah-marah, gue udah tahu dia pasti ngomong begini-begini. Mau dia happy, gue udah tahu dia ngomongnya. Ritual semua udah sama. Jadi ada sedikit kebosanan lah dalam grup ini. Jadi kalau seandainya, which I think gue nggak yakin itu keputusan yang tepat, tapi kalau seandainya Klopp dipecat, gue nggak kaget. Jadi mestinya mereka datangkan pemain-pemain baru yang punya fighting spirit gila. At least jual 7 pemain, kalau gue lihat beli 5-6 pemain. Minimal. Kan MU tuh ketolong karena dia dapat Martinez yang gila mainnya ya. Martinez, Casemiro ya, semua mainnya gila-gilaan tuh. Termasuk Weghorst ya. Sabitzer gila spiritnya. Weghorst, Malaysia, Eriksen itu kan murah semua. Gue mau nanya tentang Weghorst. Ada yang mengatakan dia pembelian yang salah. Ada yang mengatakan dia tuh keren banget mainnya. And what can you expect? Cuma 3 juta dolar. Exactly. Jadi gini ya, gue bandingin apple to apple. Mudryk 100 juta. Weghorst 2 juta. Kita lihat 3 juta. Sorry 3 juta. Kita lihat kontribusinya. Banyakan Weghorst. Kontribusinya itu nggak harus dari sisi gol. Assist bisa, pre-assist sama bisa. Sama intangible dong. Ancaman fighting spirit bisa. Nah, kalau dilihat dari semua total package kontribusi, Weghorst jauh lebih unggul daripada Mudryk. Tapi memang dia ini bukan striker kelasnya Haaland atau Osimhen atau kelasnya Lewy. Kelasnya jauh di bawah itu sehingga peluang yang dia dapat nggak jadi gol. Cuman perannya ini kan penting sekali. Cuman hampir gol. Untuk ngepres, untuk untuk passing dan lain-lain. Maka dari itu menit 60 sering diganti karena dia udah stamina-nya udah drop, dia udah kerja keras. Lawan drop, dia drop,
masukin fresh legs. Jadi kalau dilihat dari situ dengan harga yang sangat murah, ini pembelian yang luar biasa. Dan Garnacho terbukti kalau jadi starter nggak bagus. Nggak bagus. Ya? Jadi super sub. Ya, it's okay, but this guy is still young. Cuman gue nggak yakin tahu apa. Gue takutnya Garnacho itu susah berkembang karena attitude-nya. Iya. Dia itu udah banyak gaya, rambutnya dicat lah, udah make sure lu main bagus dulu lah, ngerti nggak? Ya kan kita udah pernah bilang. Ya kayak presiden nggak dipakai karena masalah betul, dia terlambat ya. Kayak Pogba sama dia Lingard. Salah idola kali coach. Iya, itu kan ngidolain Dodo itu. Coach Casemiro, ada yang mengatakan dia ini kayak Roy Keane zaman dulu coach. Enggak, lebih bagus Casemiro. Oh iya. Dari sisi permainan lebih bagus Casemiro. Iya. Kalau Roy Keane is leader, tapi kualitas dia biasa banget. Casemiro leader, tapi jauh lebih berkualitas. Makanya gue bilang pada saat Casemiro pindah, gue juga bilang Madrid ini blunder jual Casemiro. Karena penggantinya di Madrid itu terlalu muda. Camavinga itu main di mana-mana, saking nggak tahu dia harus main di mana. Di back kiri lah, depan lah apa. Dan sering diganti, maka dari itu gue nggak kaget juga kalau Madrid terseok-seok. Menang besar lawan Liverpool itu kan murni karena skill individu. Dan Liverpoolnya lagi jelek banget kan. Jadi ini pembelian yang luar biasa, Casemiro. Di posisinya 3-4 tahun lagi dia masih bisa mencapai level yang top. Karena dia bukan winger yang harus lari-lari. Tambah tua dia akan tambah smart. Ya kan, bahkan dia dikasih asisten, asisten itu namanya Fred atau Sabitzer, whoever it is, yang biar mereka berdua yang lari-lari. Gue tinggal nutup, passing, ambil bola, tackling, defend ke belakang. Udah gitu aja. Ngegolin lagi sekarang coach. Ya, ini gol kedua kok nggak salah. Kedua ya. Ya. Padahal dia itu kan nggak ngegol juga nggak apa-apa. Betul. Cuman ini kan golnya kan dari set piece juga, jadi bukan berarti dia ke depan ikut membangun serangan sekali-sekali ya, tapi dia sering berada di lini kedua kan. Tapi kalau set piece ya dia, dan golnya keren by the way, which is good karena ini salah satu peran penting. Kita lihat pada saat MU nggak ada Eriksen, terutama nggak ada Casemiro, 3 match memang tetap menang. Ya. Tapi kelihatan banget di tengah itu amburadul. Fred itu kemana-mana udah kayak ayam tanpa kepala, kayak Fred zamannya Ole, zamannya Rangnick. Somehow karena mungkin dua-dua Brazil ya, sama Casemiro lebih klop, lebih cocok bermainnya. Oke Coach, kita lihat Haaland, ini pemain gila ya. Walaupun menurut saya nih Coach, salah nggak kalau bilang City sekarang lebih gampang kalah setelah Haaland masuk daripada sebelumnya. Kalau kita lihat tahun lalu ya. Iya dan tidak. Kenapa tidak? Karena Pep sekarang juga lagi bereksperimen untuk tahun depan dengan 3 back. Oke. Dan ini akan dimainkan terus. Ianya apakah itu salah Haaland, atau salah pemain lainnya yang terlalu fokus ke Haaland. Di sisi lain memang betul, I agree, mereka ketinggalan 8 poin harusnya dengan kualitas yang mereka miliki. Mereka ketinggalan 5 poin, harusnya mereka unggul 5 poin dari Arsenal. Faktanya kan nggak begitu. Artinya dengan apa pemain ya? Kualitas pemain. Dengan kualitas pemain. Dan kualitas pelatih. Dan kualitas pelatih. Tapi faktanya nggak gitu. Artinya ada yang salah. Mungkin Pep juga ada salahnya. Tapi Pep ini, gue merasa kalau gue baca komentar netizen seolah-olah mereka lebih pintar daripada Pep. Ya. Pep meraih 4 gelar dalam 5 tahun terakhir itu nggak jatuh dari langit. Agree? Artinya dia punya pondasi kuat. Dan dia membuktikan di berbagai liga kan? Iya, dan dia juga lihat bahwa tahun depan ini kemungkinan ada berapa pemain yang cabut. Gundogan, Bernardo Silva, kemungkinan. Mungkin Kevin, I don't know. Nah, kayaknya dia sudah men-set up. Sudah membaca itu. Dia sudah membaca itu. Dia membuat sistem baru. Ini agak aneh juga sistemnya. Dia korbankan tahu. Ya, dia main dengan 3 back, 2 pivot, 2 pemain striker di belakang Haaland, sama 2 winger. Nah, wingernya turunnya seperti apa? Tergantung DM-nya. Karena DM-nya yang sering turun ke bawah untuk membantu. Jadi untuk gue sih butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi kalau sistem ini berjalan tahun depan akan memainkan, dia tinggal geser ambil pelatih-pelatih yang mana. Tapi beruntungnya untuk Arsenal, Pep sekarang bereksperimen dan sering kali main jelek. Di awal-awal itu jelek. Kemarin menang lawan Bournemouth dengan sistem yang sama, tapi Bournemouth itu benar-benar parah, itu nggak layak main di IPL. Sejelek itu.
Pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Passingnya ngawur, amburadul. Cuman masih ada klub-klub lain yang bisa mempersulit City. Bukan hanya Arsenal. Arsenal asumsi mereka menang lah, ya kan? Tapi banyak klub-klub lain, klub menengah ke bawah, di mana, ya kayak gitu-gitu lah, di mana City bisa kesandung. Sama Forest aja draw. Sama Forest draw, betul. Jadi Coach, kalau kita lihat memang Haaland dahsyat ya. Udah cetak 27 gol. Lebih banyak daripada top skor dia sebelumnya, Aguero. Aguero full competition 26, dia sekarang udah 7. Tapi bukankah banyak skor aja nggak ada artinya tuh kalau timnya kalah ya? Jadi banyak lebih kalah. Kalau timnya nggak juara. Ya betul, betul sekali. Ini kan skor individu. Betul sekali, betul sekali. Ini rekor yang luar biasa, rekor individu. Iya. Kontribusinya ada, tapi mungkin nggak terlalu maksimal. Karena berapa bulan terakhir, dia dahsyatnya kan awal-awal musim. Naik. Habis itu tahun ini agak menurun. Nah, apakah dia bisa naik lagi? Yang penting kan gue selalu bilang, kalau netizen kan, oh ya dia cetak hat-trick, dia cetak ini. The point, that's not the point. The point is adalah mending lu cetak 4 gol dalam satu pertandingan daripada 1 gol daripada 4 gol dalam satu pertandingan, mending 1 gol dalam 4 pertandingan. 1 gol dalam 4 pertandingan juga 4 gol, tapi bisa dapat 12 poin. 4 gol dalam satu pertandingan cuma dapat 3 poin. Nah, ini yang harus didistribusi lagi dengan Haaland. Mending Haaland nggak usah cetak gol atau cetak gol, yang penting City menang. Dia bisa cetak 2-3 gol, tapi kalau City nggak menang, kalau ya buat apa? Nggak ada gunanya. Nah, konsep ini itu masih dalam proses di mana Haaland bisa cetak gol dan City menang. Ditambah mungkin permainan Haaland udah kebaca ya Coach ya? Kalau enggak, strateginya udah kebaca. Kalau strategi kebaca sih enggak, tapi lebih dikasih double cover itu yang agak sulit. Ya. Yang penting dia nggak dapat bola. Yang ngalirin bola ditutup. Kevin De Bruyne. Iya, di atas kertas itu kelihatannya gampang, tapi yang lu hadapin adalah pemain yang berkualitas. Jadi nggak segampang. Betul. Jadi itu nggak segampang itu juga. Cuman ini yang membuat IPL seri ya. Seru dalam arti ya anything can happen. Jadi sangat sulit ya. Sekarang MU naik bisa aja nanti kespleset lawan tim yang antah berantah di mana semua orang berpikir MU akan menang. Crystal Palace saja kesulitan. Lawan Leeds saja sulit. Iya, betul. Ya kan? Walaupun menang lawan Manchester City ya. Coach. Dan kalah lawan Arsenal. Lanjut. Arsenal, itu ini aja gol dari langit tuh Nketiah. Dia nggak gol, itu bola yang kena dia, bukan dia ngejar bola. Udahlah kalau itu sih. Coach, sekarang kita bahas Liga Italia nih ya. Napoli kayaknya hampir pasti Scudetto, betul? Sejauh ini mereka masih jadi nomor 1 di klasemen. Selisih 18 poin sama Inter. Kalau nggak dipotongin semua kaki pemainnya, mungkin dia nggak bakal gagal jadi juara ya. Dengan jarak cukup jauh dari peringkat kedua, Coach. Ya, betul banget Bung Helmi. Nah, gue sekalian mau ingetin buat pemirsa setia kita. Kalau mau keren kayak Napoli yang lagi numero 1 di Liga Italia, kamu semua harus cobain kopi yang numero 1 dong. Ini kopinya. Emang apaan tuh, Coach? Indo Cafe. Indo Cafe Cappuccino. Kopi yang enak buat nemenin kita nongkrong sambil ngobrolin bola. Kayak gini lah. Rasanya nikmat banget. Pokoknya cita rasanya numero 1. Belum lagi wangi yang enak banget. Bikin berselera. Indo Cafe Cappuccino ini juga dapat diseduh panas atau dingin. Jadi nggak hanya panas tapi dingin juga bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan selera kamu semua. Mantap lah pokoknya. Bikinnya ribet nggak, Coach? Ya jelas nggak ribet dong. Kopi dan bubuk coklatnya menyatu dalam satu sachet. Jadi praktis banget. Indo Cafe Cappuccino ini pas banget buat minum sehari-hari. Mau ngopi? Ya ini jawabannya. Indo Cafe Cappuccino numero 1. Nomor 1. Coach, kita lompat sekarang ke Bundesliga. Dortmund itu tahun ini nggak terkalahkan, Coach. Ya kemarin kan di awal-awal kan agak di belakang ya. Poinnya sama sekarang sama Munchen. Ya. Karena Munchen pun juga kalau gue lihat lagi turun, penyebabnya ada 2. Satu, si Nagelsmann ini suka bereksperimen 3-4 back. Kedua, beberapa pemain inti itu performanya menurun. Pemain kayak Sané, Gnabry,
Müller, strikernya juga Choupo-Moting yang kualitasnya jauh di bawah, walaupun sekali-sekali dia cetak gol. Jadi kedua Munchen ini mengalami masalah yang mereka sebelumnya nggak pernah alamin. Jadi poinnya sekarang sama. Union Berlin kalau nggak salah kemarin kalah, jadi berada di rank 3, cuma juga selisih 3 poin. Bundesliga pun akan jadi seru sampai terakhir. Itu yang kita berharap. Ya, Dortmund main bagus, kayak Dortmund lawan Chelsea. Babak pertama mereka cukup bagus, menguasai, mendominasi banyak peluang. Babak kedua dikurung sama Chelsea. Babak kedua Chelsea banyak peluang, tapi angin segar juga lagi di Dortmund. Kayak angin segar kayak Arsenal, ini ke Dortmund. Dalam arti mereka nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Nah, ini yang buat Bundesliga pun juga cukup seru. Maka dari itu gue selalu bilang, whatever kita ngefans sama klub apapun, nontonlah sebanyak mungkin pertandingan. Karena banyak sekali yang seru dengan karakter yang berbeda. Ligue 1 juga gitu ya, yang kemarin PSG so powerful gitu, dominan, sekarang juga. Sekarang ya, kemarin mereka beruntung menang 3-0 lawan Marseille. Tapi ya kembali lagi ngandelin Mbappe sama Messi. Cuman Mbappe cetak 2 gol, kalau nggak salah Messi 1 gol, asisnya juga antar mereka aja. Nah, this is not a team. I don't know how can you enjoy a team seperti ini. Karena dengan Messi, Mbappe, Neymar pun mereka kalah lawan Munchen yang terseok-seok di Bundesliga, ya kan? Dan gue sih nggak suka nonton tim kayak begini, terlalu jomplang. Gue lebih suka nonton tim bakat. Madrid sekarang is not bad loh, not bad karena tapi ya kembali ke performa pemain mudanya nggak selalu konsisten. At least lebih bagus daripada sebelumnya yang menang-menang tapi main jelek. Sekarang mereka sering kali main lumayan bagus. Kayak lawan Liverpool, babak kedua itu Madrid keren banget mainnya. Tapi babak pertama di menit-menit awal parah. Oh, parah. Tapi ketinggalan 2-0 bisa menang 5-2 itu dahsyat. You must have quality, ya kan? Quality of the players. Quality of the players. Betul. Gol, ya kan? Benzema 2 betul. gol. What else? Inilah gue selalu bilang ya, let's coba kita menikmati pertandingan karena banyak sekali sepak bola itu olahraga yang luar biasa indahnya. Terlalu indah untuk hanya dilihat dari sisi menang kalah. Seperti yang saya bilang minggu lalu, kita punya segmen baru Tanya Koci. Jangan tanya gue. Udah nanya nih Coach. Udah nyawer belum ini? Halo Coach Justin, gue Ujil dari penonton setia R66 Media. Ada satu hal yang pengen gue tanyain nih seputar Arsenal. Leandro Trossard jadi pembelian terbaik Arsenal di bursa transfer musim ini, bisa dikatakan iya. Namun di laga kemarin kontra Leicester, dia berhasil memainkan satu peran penting dan memberi 1 assist untuk kemenangan Arsenal atas Leicester City. Nah, pertanyaannya, apakah Leandro Trossard jadi solusi kedepannya sebagai false nine untuk menggantikan peran Eddie Nketiah yang menghilang pasca brace ke gawang Manchester United? Kalau kita lihat kemarin itu Trossard sering bergantian posisi sama Martinelli. Trossard dikirim, Martinelli gantiin Nketiah, sering bergantian dan itu berjalan cukup bagus. Gue bilang walaupun Martinelli nggak terlalu bagus, tapi Trossard bagus. Awal-awal dia jadi cadangan, terus dia masuk sebagai subs, baru ini pertama kali jadi starter, which is good. Karena gue udah berkali-kali bilang, nih Nketiah sering nggak perform, tapi nggak pernah diganti. Dari kemarin pertama kali diganti, dia cetak gol, Trossard cetak gol, sayang Ben White bikin kesalahan, Martinelli cetak gol, akhirnya cetak 1 gol, dianulir lagi. Jadi sebenarnya 3 gol di mana 2 dianulir. Tapi peran Trossard ini penting, terutama bukan kita jangan menilai dia hanya 1 match kemarin, terutama untuk persaingan antar pemain. Itu sangat penting. Dan itu penting. Itu sangat penting. Di setiap posisi harus ada, tidak boleh ada 1 orang yang dominan. Betul. Di mana sekarang Nketiah diganti, semoga Nketiah nggak dimainin lagi. Jadi biar coba Martinelli lagi, atau kalau Martinelli jelek, Martinelli ditarik, jangan Trossard yang ditarik, tapi Nketiah masuk untuk Martinelli. Kemarin Trossard yang ditarik. Jadi ada persaingan antar pemain. Nah, persaingan ini sangat penting dan sekarang ada. Apalagi ntar kalau Gapsus balik lagi, ini akan jadi sangat ketat, which is good. Very good. Cuman gue bilang memang Trossard ini dengan harga 20 jutaan itu luar biasa.
kontribusinya. Goodbye. Very goodbye. Kalau gue bandingin dengan Mudryk 100 juta nggak ngeliatin apa-apa. Mau jadi cadangan atau starter sama sekali nggak kelihatan. Ya. Sama Jorginho yang gue pengen lihat itu satu, pembelian ketiga Kiwior itu belum kelihatan, belum pernah dimainin. Kalau Jorginho membuktikan ya. Jorginho gue nggak heran. Ya itu sejelek-jeleknya Jorginho dia selalu punya kontribusi. Yeah. Jadi gue happy, apalagi sorry, Xhaka sama Partey itu kan nggak ada penggantinya. Penggantinya El Neni pun cedera. Yeah. Terus ada satu penggantinya itu di loan ke Crystal Palace. Jadi nyaris nggak ada penggantinya. Maka dari itu Jorginho datang minimal. Gue juga minta kalau bisa Granit Xhaka sekali-sekali dicadangin. Gue mau lihat Jorginho sama Partey bermain bareng. Partey sekarang udah balik lagi. Kemarin sempat main 10 menit. Jadi nextnya semoga jadi start. Ya gue mau lihat Jorginho sama Partey. Biar Xhaka ini juga apa namanya dapat istirahatnya juga lah, kasarnya begitu. Coach yang lagi ngamuk di Ligue 1 Prancis itu pemain Arsenal ya, pinjaman ya? Siapa tuh namanya? Yang top scorer? Balogun. Iya. Ya, dia itu pemain Arsenal. Tapi ya gue sih masih nggak belum pernah lihat dia full untuk bisa menjudge. Tapi at least Nketiah ini punya saingan. Iya. Jadi ada Gapsus, ada Balogun, ada Nketiah. Nah, tinggal mereka bersaing aja. Siapa yang lebih bagus. Cuman kalau lu bisa jadi top skor di Prancis ya, lu punya kualitas. Iya dong, kan di situ ada Messi, ada Mbappe, Sekarang ada Neymar. Sekarang tinggal tunggu lu bisa survive nggak di IPL. Itu yang jadi pertanyaan. Tapi which is not easy dan it's good for Arsenal. Bahwa Arsenal ibarat nggak perlu beli striker, punya bibit ya, punya Balogun, atau kalau mau jual striker ya bisa beli lagi. We don't know, karena kalau seandainya Arsenal juara, mereka harus beli pemain minimal 4-5 pemain, karena bersaing di UCL is different cake dibanding UEL sekarang. Ya. Oke, Coach, terima kasih. Kita sudah 40 menit lebih. Ya, kita tutup dulu. Ya, doakan kita akan hadir mungkin 2 kali seminggu ya, kapan-kapan ya, Coach ya? Ya, selama ada Indo Cafe Cappuccino, seterusnya gue nggak akan protes untuk tampil 2 kali seminggu. Minta donasi, Coach ya. Thank you, Coach, dan teman-teman semua, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa like, komennya saya baca kok ya, dan share juga supaya kita makin semangat. Dan silakan juga yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita jumpa lagi dalam Just Say episode mendatang. Bye-bye.